Kalau misalkan ngobrolin tentang perkuliahan itu kayaknya memang padat banget ya. Nah, kalau misalkan setelah jadi DM, otomatis kan ke fase yang lebih real lagi, ke fase yang lebih mungkin susah lagi gitu ya. Apa nih persiapan kalian untuk membuat di dunia kesehatan, terutama di Indonesia atau nggak usah jauh-jauh Indonesia lah, di lingkupan kita sendiri lebih maju lagi? Jadi mungkin persiapannya dari diri sendiri dulu. Persiapannya adalah gimana diri kita sendiri ini harus bisa istilahnya mantap. Jadi disebut jadi dokter dulu gitu kan. Persiapannya apa ya? Kita harus bisa belajar, terus kita harus bisa memahami. Kalau misal di penyakit kan ada patofis gitu. Terus habis itu kita tahu penyebab penyakitnya apa, terus habis itu kita tahu faktor risikonya apa, sehingga kita nanti edukasi ke pasiennya juga jelas gitu loh. Pasiennya tahu A sampai Z, terus habis itu tata laksananya atau terapinya nanti yang kita kasih apa gitu. Jadi mungkin bekal dari diri sendiri dulu ya Kak ya. Bekal dari diri sendiri dulu yang harus benar-benar dimatengin, disiapin supaya nanti ketika terjun ke masyarakat itu udah bisa mantep dan benar bertanggung jawab dengan gelar yang sudah diperjuangkan gitu sih. Oh, jadi diri sendiri dulu ya, Iya. dimantepin gitu ya. Dimantepin Oke, gitu. dari lain Lain. Kurang lebih sama ya Kak ya. Karena mungkin orang-orang di luar sana itu kayak yang basicnya mungkin bukan dari kesehatan ya, kayak yang banyak yang bilang jadi dokter itu yang kepenting pinter ngomong gitu aja kan. Tapi kita di sini tuh sama sama guru-guru kita itu selalu diajarkan jadi dokter itu bukan pinter ngomong aja, jadi kita harus pinter ilmu juga. Pinter ilmu, harus yakin sama diri sendiri, harus menguasai semua ilmu di kedokteran supaya kita bisa mengobati pasien. Kalau cuma pinter ngomong doang tapi ternyata nggak berhasil, itu juga bahaya ke pasiennya kan. Karena nanti kita tanggung jawab kita sebagai dokter adalah tanggung jawab ke pasien kan, bukan iya, bukan kayak kalau kita kan sekarang hanya ke orang tua ya karena tugasnya belajar gitu kan. Kalau nanti lebih berat lagi tugasnya ke pasien gitu. Terlebih lagi tugas kita bertanggung jawab ke yang di atas juga ya, karena ini kan juga ilmu dari yang di atas. Kita juga diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk membantu mengobati gitu. Jadi tanggung jawabnya menurut saya besar. Kita harus menyiapkan ilmu, menyiapkan mental juga gitu, terus iya, banyak iya. skill gitu. Oke, dari Tio persiapannya membuat dunia kesehatan lebih sehat lagi. Mungkin apa ya? Mungkin juga menambahkan sedikit aja, lebih juga komunikasi juga cukup penting, ilmu juga cukup penting, dimana kalau komunikasi salah juga pasien juga bisa menerima persepsi yang berbeda. Seperti banyak kasus juga pada malpraktek misal, itu kan kebanyakan kasusnya karena adanya kesalahan komunikasi antar pasien dan dokter juga ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan informasi itu sejelas dan sedetail mungkin melalui ilmu dari yang kita dapat seperti itu, agar pasien ini saat kita berikan informasi itu tidak ada persepsi yang salah. Misal pada beberapa penyakit kan juga ada yang kita tidak tahu kemungkinan chance-nya dia bisa hidup atau meninggal seperti itu. Benar-benar. Jadi banyak faktor X lah di sana, misal dari kehidupan pasien sebelumnya seperti apa, akhirnya mengenai ke penyakit yang sekarang juga kita tidak tahu. Jadi mungkin lebih ke sana sih. Dan juga bagaimana cara kita, kan kalau di kedokteran itu kita bekerja sebagai tim ya. Jadi banyak sekali faktor dari misal dari nakes lain atau tenaga kesehatan lain, misal dari perawatan ataupun dari kebidanan. Kita juga bisa tahu tupoksi kerja mereka, tupoksi kerja kita. Jadi nanti kalau kerja timnya enak, kita bisa lebih cepat melayani dari pasien. Dan juga mungkin tidak ada bentrok antar nakes juga, jadi pasien bisa terlayani lebih baik. Mungkin itu sih. Jadi lebih ke komunikasi yang dijaga gitu ya, selain ke diri sendiri juga kayak gitu. Kalau untuk teknologi nih, kan memang dari dulu sama sekarang mungkin ada perbedaan gitu ya. Zaman dulu dokter yang senior gitu sama dokter yang
sekarang itu kan beda. Apa sih yang kalian tahu? Oke, saya dulu ya Kak ya. Jadi yang saya tahu itu aplikasi-aplikasi online yang tentang yang sangat membantu orang-orang yang langsung berhubungan dengan dokter, baik dokter umum atau dokter spesialis. Dan spesialisnya kita bisa langsung pilih banyak kan di situ, lengkap gitu. Itu sih yang berbeda dari zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Dan membantu juga sih, maksudku aplikasi itu kan bisa memberikan nge-provide informasi keluhan pasien gitu. Terus habis itu ada juga aplikasi tentang bacaan-bacaan tentang berita-beritanya gitu. Misal kalau Anda mengalami gejala ini, Anda kemungkinan akan mengalami penyakit seperti ini. Itu juga sangat membantu, apalagi kan sekarang kan eranya teknologi, jadi masyarakat nggak bisa lepas dengan yang namanya HP. Dan mungkin dari segi teknologinya juga itu sih, teknologi dari aplikasi pelayanan kesehatan yang udah mumpuni dan sekarang udah makin banyak dan sangat membantu banyak orang. Terus dari aplikasi itu kita juga bisa langsung order obat-obatannya juga kan gitu. Sudah bisa ya? Udah bisa langsung. Udah bisa langsung Iya. gitu ya. Oh, zaman sekarang emang kayaknya dipermudah ya, nggak usah datang ke apotek ya. Bener, langsung datang ke Langsung depan, ke aplikasinya betul. itu gitu ya. Emang sebenarnya banyak sih ya aplikasi-aplikasi tentang kesehatan gitu, asalkan kita memang tahu si pasiennya gitu. Laili, Tio. Ya kalau di dunia kedokteran, kalau dari segi dari dokternya sih pasti banyak banget inovasi-inovasi baru terkait dengan penelitian-penelitian terbaru, ada alat-alat canggih-canggih terbaru, itu kan pasti banyak banget ya. Mungkin ini tugas kita juga ya sebagai dokter mendatang untuk membuat inovasi-inovasi alat-alat yang Nah, iya. menunjang gitu ya. Iya, terus sama kayak Ayu juga tadi ada telemedicine ya namanya. Telemedicine, ya. Iya, betul. Telemedicine jadinya masyarakat itu nggak terlalu ini ya, bisa tahu lah kondisi kesehatannya yang nggak normal tuh kayak gimana, nggak iya kan ya. Jadi Iya. pasien itu nggak membiarkan kalau misalnya sakit. Oh ini katanya orang-orang dulu dikasih ini gitu kan. Oh ya. iya, biasanya karena kayak mitos gitu. Iya ya. benar. Sedangkan sekarang bisa lihat aja di HP, tanya HP. ke yang berpengalaman, yang punya ilmu gitu, daripada percaya mitos-mitos gitu kan zaman sekarang. Iya sih, benar-benar benar. Tio. Ya, kalau sekarang kan mungkin arahnya ilmu kedokteran itu pasti di mana dokter sama pasien itu akan lebih minim ketemunya, seperti tadi ada telemedicine, ada juga teknologi di mana ada dokter itu yang dia tidak perlu operasi di tempatnya, jadi menggunakan robot seperti itu. Ada juga Oh, ada juga yang kayak gitu. Iya, arahnya ke ada. sana. Meringankan sekali ya. Jadi misal dokternya di Bandung nih, perlu ada operasi di Yogyakarta, jadi dokternya itu tidak perlu ke Yogyakarta, jadi dia pakai robot yang di Yogyakarta. dioperasikan Ya, gitu. dioperasikan. Arahnya untuk menurut saya itu ke arah sana, dan juga mungkin ada perbantuan dari apa ya namanya AI di sana. Iya, zamannya. Iya, di Tapi sana. itu kan memang ada kontroversi ya. Kontroversi Ya, di sana. AI itu ya, ada Kontroversi. positif, ada Ada negatifnya negatifnya juga. Kadang suka dipakai dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu. itu. Oh, oke. Mungkin lebih banyak edukasi kepada orang-orang tentang teknologi yang ada sih, karena apabila disalahgunakan juga, misal saya sakit apa, saya cuma perlu cari di internet nih, ketemu sakitnya ini, kita cari obat sendiri misal gitu, ternyata nggak pas juga. Iya, Iya, benar. Jadi kayak jadi dokter sendiri ya, Iya. tanpa ilmu, maksudnya gitu. Kalau untuk masyarakat luas gitu, Iya. atau malahan kayak ya udahlah sakit gini, kayaknya obatnya ini deh gitu. Jadi kayak ngapalin obat sendiri gitu. Padahal kan kalau kita konsultasi dengan dokter, tak semudah itu, Nah. nggak segampang itu gitu ya, nggak segampang itu, ada aturannya. Dokter juga ngasih resep juga nggak asal-asalan gitu.